Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merinda Setiawati dari kelas 11 AKL 3, nomor absen 21. Di sini, saya ingin mempresentasikan tentang materi siklus pengelolaan keuangan negara, anggaran, dan akuntansi. Siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara merupakan rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Pada pengelolaan keuangan negara, siklus terdiri dari yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan berikut. A. Pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran. B. Penyatuan anggaran atau Unified Budget. C. Penganggaran berbasis kinerja. D. Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. E. Klasifikasi anggaran. Tahap perencanaan dan pemerintah pusat dikoordinasikan oleh Bappenas, sementara pada pemerintah daerah dikoordinasi oleh Satuan Kerja Perencanaan Daerah. Tahap penganggaran pada pemerintah pusat dipimpin oleh Kementerian Keuangan, sementara pada pemerintah daerah dikelola oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Yang kedua, pelaksanaan anggaran atau perbendaharaan. Dalam pelaksanaan kegiatan oleh Satuan Kerja, terdapat dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran. Yang ketiga, akuntansi. Sistem dan prosedur akuntansi sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah A. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga jenis pembagian kerja dan tanggung jawab di antara mereka. B. Terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari terjadinya penyelewengan. C. Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Setiap entitas pelaporan terdiri dari dua bagian entitas akuntansi, yaitu pengguna anggaran dan bendahara umum. Yang keempat, pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menghasilkan pernyataan pendapatan atau opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada 4 macam opini yang diberikan pemeriksa, yaitu A. Wajar tanpa pengecualian. B. Wajar dengan pengecualian. C. Tidak wajar. D. Menolak memberikan opini. Sementara kriteria yang digunakan dalam menentukan opini antara lain A. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. B. Kecukupan pengungkapan. C. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. D. Efektivitas sistem pengendalian internal. Yang kelima, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR atau DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain laporan keuangan tersebut, juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan, daerah, dan satuan kerja lainnya yang pengelolaannya diatur secara khusus, seperti Badan Layanan Umum atau BLU. Siklus anggaran pemerintah daerah. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu entitas dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Pada umumnya, siklus anggaran terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut. 1. Penyusunan atau persiapan anggaran. Kedua, ratifikasi anggaran. Ketiga, pelaksanaan anggaran. Keempat, pelaporan dan evaluasi. Menurut buku panduan tentang analisis dan advokasi anggaran pemerintah daerah di Indonesia yang diterbitkan oleh The Asia Foundation dari Bank Pembangunan Asia atau ASEAN Development Bank ADB, proses atau siklus anggaran dapat dibagi ke dalam 4 tahapan, yaitu 1. Penyusunan anggaran, 2. Penetapan anggaran, 3. Pelaksanaan anggaran, 4. Tahapan auditing atau pemeriksaan. Siklus akuntansi pemerintah daerah. Prosedur pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan disebut proses akuntansi atau siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari analisis transaksi keuangan dan diakhiri dengan analisis laporan keuangan. Hasil akhir yang paling penting dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. 1. Menganalisis transaksi keuangan unit usaha atau entitas. 2. Menjurnal transaksi. 3. Memposting ke rekening buku besar. 4. Menyiapkan neraca saldo. 5. Menjurnal dan memposting penyesuaian. 6. Menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Menyiapkan laporan keuangan. 8. Menjurnal dan memposting penutupan. 9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. 10. Menganalisis laporan keuangan. Perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi.
Terdapat perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi. Penekanan siklus anggaran adalah ketaatan terhadap aturan dan pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, penekanan siklus akuntansi adalah pencatatan realisasi transaksi tanpa terlewat satu transaksi pun. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.